Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saigu Alfarabi dengan nomor pokok mahasiswa atau NPM C1B019056. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Bengkulu. Saya berasal dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2019. Baiklah, maksud dari tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan sekalian mengenai overview manajemen keuangan. Baiklah, yang pertama tentu saja mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan bisa didefinisikan sebagai manajemen fungsi-fungsi keuangan perusahaan. Manajer keuangan bertugas mengelola fungsi-fungsi keuangan tersebut. Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi pemasaran, yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi produksi, dan yang keempat adalah fungsi personalia. Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen juga bisa dipecah dalam beberapa hal, seperti 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga adalah staffing. Yang keempat adalah pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek, yaitu yang pertama, yaitu dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal manajer keuangan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan investasi pembiayaan dalam menjalankan fungsinya. Tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Model neraca keuangan untuk memahami manajemen keuangan. Neraca keuangan suatu perusahaan terdiri dari 2 sisi. Sisi kiri yang meringkaskan aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan yang meringkaskan sumber dana yang dipakai untuk membiayai sisi kiri perusahaan tersebut. Sisi kiri disebut aktiva. Dengan demikian bisa dipandang sebagai ringkasan kekayaan dimiliki oleh perusahaan. Sisi kanan neraca merupakan tugas manajer. Tugas manajer keuangan adalah mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan likuiditas operasional dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai saham. Selanjutnya, dalam advertising manajemen keuangan ada yang namanya menciptakan nilai untuk meningkatkan aliran kas yang masuk. Nilai bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas positif. Sebagai contoh, perusahaan bisa menjalankan investasi yang menguntungkan, yaitu memberikan aliran kas positif
Perusahaan bisa mengelola modal kerja sehingga bisa mendatangkan aliran kas yang masuk secara positif pula. Kemudian, maksimasi keuntungan versus maksimasi nilai saham. Tujuan manajemen keuangan seringkali dinyatakan sebagai maksimasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat. Pertama, keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Kedua, keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan keuntungan yang tepat. Keuntungan per lembar saham tidak memperhatikan nilai waktu dan risiko. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor. Keuntungan yaitu seperti keuntungan perusahaan, resiko, dan faktor lain. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek dan resiko perusahaan di masa yang akan mendatang. Di masa mendatang. Harga tersebut mencerminkan informasi besarnya aliran kas, timing, resiko, dan lainnya yang dianggap relevan oleh investor. Manajer dan pasar keuangan. Hubungan manajer dengan pasar keuangan yang pertama mencari dana dari bermain tic-tac-toe, kemudian menyelesaikan puzzle. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer pasar keuangan. Hubungan manajer dengan pasar keuangan yang pertama adalah manajer harus mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Yang kedua, dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan dengan cara membelikan aset yang bisa menghasilkan kembalian. Kemudian yang ketiga, sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah sebagian kembalian ditanam kembali oleh manajer keuntungan di dalam perusahaan. Nah, di dalam tujuan manajemen keuangan pada perusahaan tadi kan ada yang namanya memaksimumkan nilai atau present value, yang berarti memaksimumkan nilai yang sekarang. Semua keuntungan di masa yang akan datang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Berarti lebih menekankan pada aliran hasil, bukan sekedar pada laba dalam pengertian akuntansi. Akan tetapi, di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat tingkat efektivitas perusahaan. Nah, baiklah, di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh dari manajemen keuangan. Seperti rumah sakit. Rumah sakit adalah contoh perusahaan dalam dunia kesehatan. Salah satunya manajemen keuangan yang diterapkan di rumah sakit seperti akuntansi rumah sakit. Akuntansi rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung peran manajer rumah sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan rumah sakit. Yang menjadi kendala pada rumah sakit swadana dan belum terpecahnya sampai saat ini adalah rumah sakit melakukan dua sistem pencatatan dan pelaporan, yaitu berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim atau disebut dengan accrual basic dan basic cash atau cash basic. Untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yang diharapkan dapat berjalan secara paralel, independen, dan tercipta mekanisme saling kontrol di antaranya atau kontrol internal, namun dirasakan menjadi beban petugas rumah sakit.